Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana. Dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. Fakultas Pertanian UMI terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis, yang masing-masing telah terakreditasi A. Pada program studi agroteknologi, mahasiswa diberi bekal kemampuan dalam penerapan dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sumber daya hayati dan pertanian, sehingga dapat lebih produktif dan bernilai tambah. Pada program studi agribisnis, mahasiswa diberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan lingkup pemasaran atau tata niaga produk-produk pertanian dan bisnis serta kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adi Sumantri dari kelas C2 Agribisnis Stambuk 083 2019 0193 akan mempresentasikan tugas proposal daripada mata kuliah metode penelitian agribisnis. Adapun judul proposal saya yaitu analisis terjadinya kenaikan harga cabai rawit di pasar tradisional Parepare, Sulawesi Selatan. Pendahuluan menjelaskan tentang cabai rawit atau Capsicum frutescens, merupakan tanaman dari komoditas hortikultura, yaitu dari jenis sayuran semusim. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat penting untuk dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia tanpa memandang strata sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Cabai rawit mampu memberikan suatu perspektif dan sangat potensial dalam upaya peningkatan taraf hidup petani yang ada di Indonesia, terkhususnya para petani cabai di kota Parepare. Rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan harga cabai rawit di kota Parepare? Yang kedua, apa kendala pedagang cabai rawit di kota Parepare? Dan yang ketiga, bagaimana keserentakan harga cabai rawit antara pasar Lakasi dan pasar Labukang di kota Parepare. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan harga cabai rawit di kota Parepare. Yang kedua, untuk mengetahui kendala pedagang cabai rawit di kota Parepare. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keserentakan harga cabai rawit antara pasar Lakasi dan pasar Labukang di kota Parepare. Manfaat penelitian. Yang pertama, peneliti mampu bekerja sama dengan para pedagang cabai rawit di pasar tradisional kota Parepare untuk mengetahui penyebab terjadinya kenaikan harga cabai rawit di pasar tradisional kota Parepare. Yang kedua, mencari solusi yang tepat mengenai kendala dari para pedagang cabai rawit di pasar tradisional kota Parepare. Dan yang ketiga, memberi informasi kepada para pedagang cabai rawit mengenai harga cabai rawit di pasar Lakasi dan Labukang, sehingga harga cabai rawit di kedua pasar tradisional yang ada di kota Parepare dapat serentak. Tinjauan pustaka. Dalam hal ini yaitu cabai rawit. Cabai rawit atau Capsicum frutescens merupakan salah satu tanaman yang berasal dari benua Amerika. Cabai rawit sangat cocok dikembangkan di daerah tropis, terutama sekitar Khatulistiwa, serta tumbuh dengan baik
di dataran rendah. Selanjutnya, deskripsi harga. Harga menurut Kotler dan Armstrong merupakan sejumlah uang yang diberikan atas suatu produk atau jasa dan jumlah dari nilai yang ditukar oleh konsumen agar menjadi manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Kerangka pikir penelitian. Dalam hal ini, komunitas petani merupakan sarana yang sangat penting demi menunjang kebutuhan masyarakat. Bahkan komoditas pertanian ini merupakan penyumbang inflasi suatu negara. Salah satu primadona pertanian ialah cabai rawit. Meskipun sebagai bahan pelengkap makanan, cabai rawit memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hipotesis. Hipotesis pertama yaitu permintaan konsumen terhadap komoditas cabai rawit, harga cabai rawit, dan selera atau cita rasa masyarakat tidak mempengaruhi harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Parepare. Hipotesis kedua yaitu permintaan konsumen terhadap komoditas cabai rawit, harga cabai rawit, dan selera atau cita rasa masyarakat mempengaruhi harga cabai rawit di pasar tradisional Parepare. Metode penelitian dalam hal ini yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena akan dianalisis dengan menggunakan statistik dari data-data yang didapatkan. Selanjutnya, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu yaitu pada tanggal 17 Mei sampai 18 Mei 2022 dan berlokasi di Pasar Lakesi dan Pasar Labukang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis dan sumber data meliputi data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan baik dari buku dan jurnal maupun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan serta data dari instansi-instansi yang terkait seperti Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya adalah keseluruhan konsumen yang menjadi pembeli cabai rawit yang berada di lokasi penelitian yang sudah ditentukan yaitu pasar tradisional. Adapun sampel dari penelitian ini adalah pembeli atau konsumen akhir dan juga yang memiliki kriteria sebagai pembeli cabai rawit yang berprofesi sebagai penjual makanan baik, penjual dalam usaha besar maupun usaha kecil. Pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berpatokan, yaitu merupakan wawancara yang bertanya secara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur agar pertanyaan lebih terarah. Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya seseorang. Pengolahan data. Pengolahan data meliputi editing atau pemeriksaan data. Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian relevasinya dengan data yang lain. Coding dan transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Tabulasi data. Tabulasi adalah proses penempatan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Analisis data. Analisis data meliputi yaitu metode deskriptif.
Metode deskriptif yang dilakukan adalah menganalisa data, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Metode statistik. Metode ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis linear sederhana. Metode Sukkes internal atau MSI. Transformasi data ordinal ke data interval dapat dilakukan dengan menggunakan metode successive interval. Yang terakhir, pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner meliputi yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji untuk mengukur apakah kuesioner penelitian sudah valid untuk mengukur objek penelitian atau belum. Uji reliabilitas. Menurut Arikunto dan Paradipta, alat ukur yang reliable adalah alat ukur yang konsisten. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah dengan menggunakan rumus alpha Cronbach. Sekian daripada hasil wawancara saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.